Shalom sahabat Yud Kinanti, Kinanti, kini dan nanti, kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik, kini menabur yang buruk, nanti menuai yang buruk. Kita mau membahas tentang youth suicide, yaitu kecenderungan anak-anak remaja bunuh diri. Wih, serem banget ya. Tapi banyak benar terjadi. Jadi kita perlu memahami baik anak youth maupun para orang tua, para pendidik, lingkungan masyarakat juga. Melewati masa remaja terjebak di antara anak-anak dan dewasa itu tidak mudah. Ada tekanan untuk bisa menyesuaikan diri secara sosial, berprestasi secara akademik, dan bertindak secara tanggung jawab. Masa remaja juga merupakan masa identitas seksual dan hubungan serta kebutuhan akan kebebasan yang sering kali konflik dengan aturan dan ekspektasi yang diatur oleh orang-orang di sekitarnya. Usia muda dengan masalah mental, misalnya kecemasan, depresi, gangguan bipolar, atau punya masalah insomnia, memiliki resiko tinggi untuk melahirkan pikiran tentang bunuh diri. Remaja yang mengalami kejadian traumatis atau perubahan besar dalam kehidupannya, misalnya konflik atau perpisahan orang tua, pindah ke kota atau negara lain, keterpurukan finansial, dan mereka yang menjadi korban perundungan atau bullying juga rentan memiliki pikiran untuk bunuh diri. Gangguan psikologis seperti depresi, gangguan bipolar, penyalahgunaan alkohol, dan obat-obatan terlarang. Ini kecenderungan yang berbahaya. Perasaan tertekan, mudah marah, gelisah, perasaan putus asa dan merasa diri tidak berharga yang sering menyertai depresi. Pernah melakukan tindakan pencobaan bunuh diri. Riwayat keluarga akan depresi atau bunuh diri. Mengalami pelecehan secara emosional, fisik, atau seksual. Kurangnya dukungan, hubungan orang tua, dan pertemanan yang buruk, serta perasaan isolasi sosial. Ini semua penyebab-penyebabnya. Orientasi biseksual atau homoseksual dalam lingkungan keluarga atau komunitas yang tidak mendukung. Hidup di lingkungan yang punya stigma terkait pencarian layanan kesehatan mental. Hambatan dalam mengakses informasi seputar kesehatan mental. Ini penyebabnya ya, harusnya itu dibuka. Tanda-tanda yang harus diwaspadai. Tidak semua orang menunjukkan tanda-tanda yang sama saat berpikir tentang bunuh diri. Namun beberapa tanda yang di bawah ini perlu diwaspadai. Yang pertama, perubahan kepribadian, kesedihan, menarik diri, lekas marah, cemas, lelah, dan bingung. Yang kedua, perubahan perilaku, hubungan sosial yang memburuk dan mengurangi keterlibatan dalam aktivitas positif. Yang ketiga, gangguan tidur, insomnia terlalu lama, dan mimpi buruk. Selanjutnya nomornya nggak usah disebut. Perubahan pola makan, nafsu makan turun, berat badan turun, atau makan berlebihan. Takut kehilangan kendali. Perilaku tak bisa ditebak dan menyakiti diri atau orang lain. Perubahan fisik dan tak lagi memperdulikan kebersihan. Nilainya di sekolah tiba-tiba anjlok, melontarkan sesuatu yang berkaitan dengan bunuh diri atau kematian. Mencari tahu tentang metode bunuh diri atau mencari cara mendapatkan senjata. Berbicara tentang putus asa atau tidak ada lagi alasan untuk melanjutkan hidup. Perilaku beresiko seperti berkendaraan ugal-ugalan atau seks tanpa pengaman. Untuk mencegah masalah bunuh diri dan itu diperingati setiap 10 September. Dengan mengetahui semua risiko-risiko tersebut, maka baik pihak youth, kalau engkau ada gejala ke arah sana, cepat hubungin orang yang bisa menolong, membuat terapi, baik orang yang bisa dipercaya, para pakar, dan tentunya youth yang dikasihi Tuhan harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam kelimpahan. Dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Siapa pencuri di sini? Yaitu iblis. Jadi artinya kalau kehidupan kita membuka diri lebih banyak kepada suara-suara kegelapan, maka pencuri yang disebut setan itu akan mendekat kepada kita. Tapi apa yang Tuhan katakan? Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam kelimpahan. Sahabat Yudkin nanti yang dikasih Tuhan, proses kecewa, depresi, rasa tidak berguna, rasa tertolak, keluarga yang tidak rukun,
rasa tidak bisa berprestasi dan tidak ada hal yang dibanggakan di dalam dirimu. Kemudian engkau mengatakan, aku memang tidak berguna, aku memang tidak berarti, aku memang tidak diharapkan, dan kehidupanku ke dalam dunia ini ya hanya membuat masalah. Maka itu akan menjadi kumpulan-kumpulan yang akan mendorong seseorang tidak hanya youth, tapi seluruh usia. Anak kecil juga ada yang melakukan, yaitu berpikir untuk bunuh diri. Mari, sahabat youth yang dikasihi Tuhan, kalau engkau mendengarkan layanan Youth Kinanti ini, dan kalian tahu nomor kontak saya, silakan hubungi. Kalau ada gejala-gejala seperti demikian, jangan dibiarkan engkau sendiri mengurung di kamar, mengisolasi. Maka pencuri akan datang. Ya, memang tujuannya seperti itulah. Memang iblis, setan, pembunuh yang ingin menghancurkan kehidupan kita. Datanglah kepada Yesus, baca firman Tuhan, banyak berdoa, banyak mendengarkan lagu rohani. Datang kepada orang-orang yang memberikan dampak positif buatmu, yang bisa memberikan sebuah pandangan tentang hidup yang lebih positif, lebih punya makna, lebih berarti. Tuhan mengasihimu, Tuhan mencintaimu, Tuhan menerimamu, Tuhan memelukmu dengan kasih yang luar biasa. Sahabat Youth Kinanti yang dikasihi Tuhan, mari, Tuhan sudah merancang kehidupan sahabat youth setiap pribadi dengan rancangan yang sempurna, rancangan yang indah, rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Mari bangkit, ada gejala atau engkau sehat-sehat saja, tapi engkau tahu ada teman yang ada kecenderungan ke sana. Ayo kita doakan, kita dukung, agar mereka boleh menghargai hidup, sama seperti Yesus mencintai dan berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam kelimpahan. Demikian sahabat Youth Kinanti, satu episode tentang youth suicide, yaitu kecenderungan youth untuk bunuh diri. Berhentilah, pandanglah Tuhan, engkau dihargai, engkau dicintai, engkau dirancang untuk masa depan yang indah. Shalom, sahabat Youth Kinanti, kini dan nanti. Kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Kini menabur yang buruk, nanti menuai yang buruk. Shalom.